Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama secara virtual dalam acara Bincang Santai berbagi pengalaman pendidikan guru penggerak dan tips lolos seleksi calon guru penggerak. Baik, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Baik, Bapak Ibu Guru, di malam hari ini sudah hadir bersama kita di ruang virtual kita narasumber kita, Ibu Nia Wuri Wijayanti, SPD SD, yang nantinya akan berbagi pengalaman kepada kita semua, bagaimana beliau menjalani pendidikan guru penggeraknya dan bagaimana beliau dahulu bisa lolos seleksi calon guru penggerak. Dan nantinya Bapak Ibu mohon maaf untuk narasumber yang kedua karena ada kendala sinyal untuk bisa masuk ke ruang virtual kita pada malam hari ini. Nanti mungkin jika beliau bisa masuk nanti juga akan ikut berkontribusi dalam sharing pengalaman beliau dalam menjalani seleksi calon guru penggerak. Namun mohon maaf jika nanti beliau belum bisa masuk ke ruang virtual kita. Beliau mohon maaf untuk belum bisa sharing pada malam hari ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena Bu Nia sudah hadir di ruang virtual kita. Bu Nia, bagaimana kabarnya Bu Nia? Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Bisa, Bu. Bisa. Oke. Bisa Bu. Tahan dulu ya Bu. Saya adalah dari Kabupaten instansi saya di SD Negeri 02 Jerakah, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dan saya sudah mengikuti beberapa diklat, ada diklat PGP dan diklat batik. Di sini hanya 2 yang saya cantumkan, meski ada beberapa diklat lain yang sudah saya ikuti. Dan pengalaman saya ini, saya sering mendampingi anak-anak lomba sampai tingkat kabupaten. Ini sekedar sharing saja Bu. Kemudian untuk seleksi tahap 1 pendidikan guru penggerak ini meliputi pengisian kurikulum vitae dan mengisi isei, kemudian yang kedua mengisi surat-surat yang bisa di-download di SIM PKB, dan yang ketiga adalah membuat RPP. Untuk pengisian isei Bu, ini yang terpenting Pak Bu ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Untuk pengisian isei di sini ada siapa Anda, maksudnya di sini Bapak Ibu guru disuruh menjelaskan, kemudian ada pengalaman berkolaborasi, refleksi diri dari pengalaman orang lain, membangun interaksi, menggerakkan upaya perbaikan di lingkungan kerja, keterlibatan dengan peserta didik, masalah dengan rekan kerja, membantu rekan kerja dalam pengembangan profesionalnya, membangun relasi, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Ini saya jelaskan nanti. Kemudian mengenai pengisian isei, yang pertama itu di situ nanti ada pertanyaan tentang motivasi Bu. Jadi Bapak Ibu disuruh menulis motivasi dengan keikutsertaan dalam seleksi pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu motivasinya apa mengikuti pendidikan guru penggerak, dituliskan, dan tidak boleh copy paste di Google Bu. Ini catatan penting karena ini memang benar-benar apabila ingin benar-benar lulus berarti harus mengisi isei ini benar-benar karya sendiri Bu, bukan plagiat. Yang kedua, tantangan dalam berinteraksi, kesulitan bekerja sama, situasi yang dihadapi dan usaha yang dilakukan dan hasil dari yang dilakukan. Jadi tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi selama dalam isai,
Dan yang ketiga ada masalah dan tantangan dalam pekerjaan, masalah apa saja yang Bapak Ibu temui dalam pekerjaan dan tantangannya apa. Kemudian yang keempat pengembangan diri. Di sini untuk pengembangan diri Bapak Ibu bertindak sebagai penerima yang baik jika diberi masukan. Meski guru sudah mengajar, ini tentu harus belajar, yaitu mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai diklat dan pelatihan. Ya, jadi nanti juga ditanyakan. Yang keempat ada pengembangan diri, tadi sudah. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan orang lain. Jadi siapa saja yang yang dikembangkan panjenengan atau Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu semisal membimbing anak mengikuti lomba ini bisa dituliskan, Bu. Kalau pengalaman saya kemarin ketika menulis isai itu benar-benar saya tulis sendiri, ketik sendiri. Di sini ada beberapa catatan di mana jawaban isai ini harus benar-benar pengalaman sendiri. Kemudian jawaban isai akan dipertanggungjawabkan pada saat seleksi wawancara tahap kedua. Jadi ini nanti terdiri dari 2 tahap ya Pak Bu. Tahap yang pertama itu ada tahap seleksi administrasi dan isai ya Bu. Jadi isai tadi nanti ditanyakan ketika Bapak Ibu guru sudah lulus di tahap 1, kemudian berlanjut di tahap 2, nanti di tahap 2 itu ada seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Jadi nanti ketika simulasi mengajar, Bapak Ibu guru disuruh mengunggah RPP, dan yang saya harapkan itu, kalau saya kemarin pengalaman saya mengunggah RPP, RPP-nya tidak saya buat di Word, tapi saya sudah memakai Canva. Jadi di sini setidaknya berarti panitia sudah tahu bahwa kita itu sudah punya bekal dulu. Oh ternyata ini sudah ada dasar, sudah bisa bermain Canva, karena nanti untuk selanjutnya di pendidikan guru penggerak, semua tugas-tugas ini kebanyakan menggunakan Canva atau aplikasi-aplikasi yang lain, bisa pakai Capcut. Kemudian karena tugas-tugasnya nanti ada membuat video pembelajaran, ada PowerPoint, dan kalau saya kemarin saya selalu menggunakan Canva yang gampang Bu. Dan Canva sendiri mungkin Budian ya Bu sudah sering mengadakan pelatihan tentang Canva. Ini bisa belajar dengan Budian, dan saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah paham betul apa itu Canva dan bagaimana cara menggunakan Canva. Kemudian di seleksi waktu saya yang Bapak Ibu guru semua buat di tahap 1. Menuliskan isai itu lebih baik di copy dulu, kemudian di wawancara itu benar-benar ditanyakan isi dari isai yang sudah Bapak Ibu guru buat, yang berkaitan tadi dengan peserta didik, dengan motivasi. Kalau pengalaman saya ketika diwawancara oleh panitia itu, saya lebih memilih untuk fokus sendirian, bisa fokus, dan saya pada saat wawancara meyakinkan panitia bahwa saya ini benar-benar berminat ingin mengikuti pendidikan guru penggerak, bukan karena yang tanda kutip jabatan kepala sekolah itu, bukan, tetapi saya ingin memperkaya diri karena ilmu-ilmu atau materi dalam guru penggerak ini memang benar-benar bermanfaat sekali, di mana tidak dapat kita dapatkan di diklat-diklat lain selain di pendidikan guru penggerak. Yang ketiga tadi, hindari plagiarisme. Sudah boleh menjiplak atau mengcopy paste di Google, karena ini
pakainya sistem Bu. Jadi kalau panjenengan jiplak di Google nanti otomatis isinya tidak bisa terkirim ke sana, sudah otomatis Bu. Yang keempat, jawaban esai memuat jumlah karakter yang ditentukan. Jadi nanti di pertanyaan tiap-tiap esainya itu ada beberapa pertanyaan dengan jumlah karakter yang ditentukan. Misalnya pertanyaan pertama harus 500 karakter, ya Bapak Ibu berarti harus mencapai 500 karakter itu. Lebih boleh tetapi tidak boleh kurang. Dan yang terakhir adalah menulis gambaran secara umum terlebih dahulu, tidak langsung ke inti permasalahan. Jadi untuk memperbanyak jumlah karakter ya Bu, biar kata-katanya itu lebih banyak, lebih baik ditulis gambaran secara umumnya terlebih dahulu. Jadi kata-katanya nanti lebih banyak dan baru masuk ke inti permasalahan. Jadi nanti karakternya bisa tercukupi. Ya, tadi ini sudah saya jelaskan. Untuk seleksi tahap 2-nya ada simulasi mengajar dan wawancara, di mana untuk simulasi mengajar ini membuat RPP yang menarik, dan yang kedua menyiapkan ruangan untuk simulasi mengajar dengan cukup penerangan. Jadi ruangan untuk mengajar Bapak Ibu bisa didesain biar cahayanya cukup, biar Bapak Ibu bisa terlihat jelas oleh panitia penyelenggara. Yang ketiga, menyiapkan alat peraga. Alat peraganya bisa Bapak Ibu buat semenarik mungkin, karena di sini RPP yang dibuat itu bebas, terserah Bapak Ibu yang paling menarik yang mana. Kemudian pada saat simulasi mengajar itu perlu Bapak Ibu ketahui itu tidak ada siswanya Bu. Jadi saya mengajar sendiri, tetapi diibaratkan itu ada siswanya, jadi bisa terlihat bisa menguasai anak begitu Bu. Jadi penilaian dari sana seperti itu. Yang keempat, yakinkan diri. Berarti kita harus yakin akan kemampuan kita bahwa kita itu bisa. Dan yang kelima adalah persiapkan tanda pengenal diri. Ini ditanyakan sebelum simulasi mengajar. Ditanyakan tanda pengenal, boleh pakai KTP atau SIM. Dan pada saat wawancara ini selama 30 menit oleh psikolog yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara seleksi pendidikan guru penggerak dengan memberikan pertanyaan seputar yang ditulis, siapkan tanda pengenal diri dan ruangan dengan penerangan yang cukup. Ya, Bu. Jadi itu saja sedikit gambaran tentang seleksi pendidikan guru penggerak. Ini tadi saya sudah diketuk sama Bu Dian. Ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, tadi pemaparan dari Bu Niang ya, dan barangkali Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya seputar bagaimana supaya bisa sukses lolos di seleksi CGP angkatan 9-10 nanti. Dan juga angkatan 8 ini juga masih harus berjuang di tahap kedua nggih. Ya, untuk iya. Ya, silakan Bapak Ibu bisa raise hand. Saya buka 3 pertanyaan dulu nggih. Ya, silakan Bu Retno. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan untuk ketika pengisian di ISE, kebetulan ini saya mengajar di SD dengan guru mapel penjas Bu. Oh iya. Nah, kelemahan saya itu adalah ketika harus menuangkan istilahnya dalam tulisan yang banyak. Itu bagaimana ya Bu? Yes. Terus yang kedua, kalau nanti ya itu kalau rezeki saya untuk tahap yang pertama itu saya berusaha menulis isanya itu banyak, kemudian disetujui. Untuk yang tahap berikutnya, untuk yang diwawancara lah itu kan harus menyiapkan
RPP, kemudian di ruangan yang cukup penerangan lah. Kalau saya bagaimana Bu? Apa harus di luar? Biasanya kan saya praktek itu Bu, langsung praktek itu. Iya. Ya, itu gimana Bu? Minta tolong solusinya. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saya jawab ya Bu Dian. Di sini panggilan akan berakhir 10 menit lagi nih. Oke, Bu. Aduh, cepat sekali baru mulai tadi. Baik Bu Retno, Bu Retno ini Bu mapel penjas ya Bu? Iya Bu Nia. Tadi kesulitan dalam menuliskan isai Bu. Ini iya betul. Jadi panjenengan harus mantep Bu, yakin dulu. Saya itu bisa ngarang kata-kata sejumlah karakter itu. Dituangkan saja apapun Bu. Yang penting masih berkaitan dengan pertanyaan, tidak keluar dari pertanyaan Bu. Oh, ya siap. Ya, yang penting ya, saya yakin pasti bisa. Semua Bapak Ibu guru ini di sini tuh hebat-hebat semua. Kalau urusan mengarang, saya yakin semua ahlinya. Mengarang apa dulu Bu? Kalau mengarang yang lain bisa. Kalau mengarang ICCGP itu susah dipahami. Ya untuk di ISE itu kan di situ hanya pengalaman-pengalaman Pak, tidak pengalaman kita yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita alami lah. Jadi kalau kita sudah nulis, sudah ngetik, pasti akan ngalir terus Bu. Tapi kalau kita copy paste ini pasti kita akan mengalami kesulitan malah. Itu untuk pertanyaan Bu Retno yang pertama. Untuk yang kedua tadi, untuk apabila ini di tahap 1 lulus, kemudian di tahap 2-nya ada simulasi mengajar, ini bagaimana ya Bu? Kalau saya berarti karena saya guru kelas, kemarin saya berarti di kelas, jenengan berarti untuk PJOK kan bisa dilakukan bisa ngajar di kelas, harus di lapangan terus Bu? Biasanya kalau untuk menggunakan alat peraga, kalau PJOK kan memang harus praktek Bu. Biasanya enggak juga di lapangan atau di halaman. Kalau seumpama itu saya menggunakan reel murid, terus saya video gitu, pripun ya Bu? Reel murid di video, kalau kemarin saya pas itu kan masih pandemi, jadi memang tidak ada siswa. Jadi untuk ketentuan yang sekarang saya memang belum tahu. Kalau simulasi mengajar, kalau menurut saya itu lebih baik panjenengan lakukan di kelas Bu, meskipun tidak ada anak-anak, itu kan bisa dilakukan Bu dengan misalnya kalau jenengan pakai alat peraga tolak peluru misalnya, ditunjukkan saja cara memainkan tolak peluru. Begini ya anak-anak ya cara memainkan tolak peluru misalnya. Begitu kan, itu juga merupakan alat peraga, sudah kelihatan Bu. Jadi tidak harus di lapangan, di luar, di dalam kelas. Kan panjenengan guru olahraga kan sebenarnya harus ngajar di dalam kelas juga, dikasih materi juga, tidak hanya praktek. Begitu ya Bu? Oh ya, ya. Betul. Ya, makasih ya Bu. Itu ya. Oke, masih ada waktu 8 menit lagi. Silakan pertanyaan kedua, monggo. Monggo Bapak Ibu yang tidak bertanya. Ya, Pak Arjuna namanya. Pak Pri Bu, ini nama anak saya. Di situ namanya Arjuna. Si Pak, saya manggilnya Pak Arjuna. Saya yang Arjuna, akunnya ya. Monggo Pak Pri. Kan Kak, dulu saya sudah di angkatan 7 kan kayaknya isinya nggak lolos. Jadi jawaban saya nanti harus tidak sama dengan, padahal waktu ngisi IC yang angkatan 7 itu saya betul-betul pengalaman pribadi saya, tapi mungkin karena banyak yang lebih baik, mungkin enggak ya. Kalau itu tak pakai lagi gimana ya? Ya lebih baik dipakai. Kalau mau dipakai lagi, berarti jenengan harus ada tambahan, atau jenengan sudah di copy di Word dulu apa belum? Sudah saya copy sih. Iya, coba jenengan baca-baca lagi. Itu kan pertanyaannya kan tetap ya Pak, ajek kayak gitu terus. Itu jenengan bisa ngarang dulu. Sekiranya ada yang kurang dibaca lagi, kan nanti bisa ditambah. Jadi tapi misalnya nggih. Ya. Ini kan saya maju, nanti yang ngisikan IC temennya misalnya. Itu kira-kira gimana? Saya kan namanya ini ada ini.
Bu Ya, ya, Suryani itu kan ahli mengarang itu. Nah, saya minta bantuan dia itu gimana ya? Kayaknya di beliau juga ada ini Bu Suryani. ya, yang terpenting jenengan bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Nah, bisa, Kalau bukan menurut plagiasi. saya, Pokoknya ya, kalau menurut saya sih lebih baik diisi sendiri, Pak. Karena di sana ya lebih paham, Pak. Daripada iya Bu. teman dengan isi sendiri apapun itu, Pak Iya. lah. Apapun itu ya. Maksudnya Iya, kan Pak. ya lulus syukur, urung lulus ya alhamdulillah. Maksudnya gitu semua Doanya disyukuri. biar Maksudnya lulus, gitu. Pak. Amin. Amin, Mbak amin. Dia, itu Bu, Mbak Dia mau tanya tapi malu kayaknya itu. Mana? Jeruk sawit dua. Yang Bu resen Dia. ada Bu Umi. Bu Ya, Umiati. baik-baik Pak Pribu. Saya sudah jelas kok. Monggo Bu Umirian pun Bu Umirian, monggo Bu Umi. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Nia, ini kan Ya. pertama kali saya mau ikut grup penggerak di Angkatan 9. Iya. Tadi alhamdulillah saya dengar, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kami kerjakan dan semoga dimudahkan untuk lulus. Amin, amin, amin. Terus yang masalah RPP, kan biasanya kemarin waktu kita diinformasikan bahwa RPP itu tidak boleh sama, nanti dikatakan plagiat. Iya. Bagaimana kalau sekiranya kami yang buat sendiri, tetapi ada yang persis sama, apakah itu yang memang tidak bisa muncul pada saat dikirim ataukah atau prosesnya seperti apa ketika kami mengirim RPP itu, ketika kami yang buat sendiri tapi kami ada yang persis sama, itu dianggap plagiat ya? Kalau pengalaman saya kemarin, saya membuat RPP memang benar-benar membuat sendiri Bu RPP-nya, dibuat susunannya saya buat sendiri. Dan berarti jenengan ada kata-kata yang sama gitu. Iya, maksudnya begini, saya kan sudah yakin yang saya buat sendiri. Yeah. Terus ketika kami dikirim, mudah-mudahan tidak ada yang sama. Misal kalau ada yang sama persis yang kami buat, padahal kami tidak sekabupaten begitu, dikatakan plagiat. Terus untuk menggantinya seperti apa, Mbak? Kalau menurut saya, kalau ada yang sama, kalau itu bukan merupakan suatu plagiat, Bu. Iya. Itu kan namanya RPP ya, Bu, di mana-mana. Kalau misalnya saya ngajar kelas, saya kebetulan ngajar kelas 6. Materi misalnya apa? Matematika urutannya ini. Kan pasti Bapak Ibu guru juga sama urutannya seperti itu, cuma model mengajarnya kan berbeda. Teknik mengajarnya kan berbeda, pakai peraganya mungkin berbeda, itu yang dibedakan, Bu. Oh, berarti kita maksudnya RPP-nya tetap sama karena kan memang RPP-nya kan sudah tersusun dari yang kurikulum kan. Terus tinggal kita yang harus membuat metodenya seperti apa supaya bisa lain ya. Jadi RPP yang sudah ada berarti jenengan Mas pakai kurtilas Bu atau sudah kumar? Kurtilas. Oh, masih pakai kurtilas. Kalau kurtilas itu memang kan sudah ada, Bu. Itu bisa dimodifikasi jenengan tambahi apa gitu, Bu. Biar lebih menarik. Kalau saya kemarin seperti itu. Saya tetap pakai RPP yang kurtilas yang sudah ada, tetapi saya ubah di kegiatan intinya. Oh iya. Iya. Untuk menarik pembelajarannya biar semakin menarik gitu, Bu. Ya. Terus dengan metode alat peraga yang digunakan juga alat peraga juga digunakan semenarik mungkin, Bu, biar panitia ini benar-benar yakin dengan kita gitu, Bu. Iya, oke. Terus itu tadi sama dengan pertanyaan Pak Siapan yang terakhir. Saya juga bingungnya di esai. Iya. Kebanyakan di esai, Pak Arjuna, Bu. Pak Arjuna ya. Kami kan kerjanya untuk memudahkan kami berkelompok. Tapi
Mohon maaf Bapak Ibu tadi terputus ya, karena ternyata Jimit itu hanya bisa 1 jam ya. Yang tadi sudah 1 jam karena tadi kita terkendala sinyal. Jadi sudah 30 menit berlalu baru kita mulai. Kita tunggu dulu Bu Nini supaya bisa gabung. Dan Bu Umiati mohon maaf tadi terputus ya Ibu ketika sedang bertanya, nanti bisa ditanyakan lagi pada Bu Nia. Sing tenang masih. Nggih, pasti. Ya, Bu Nia sudah bisa bergabung kembali dengan kami. Mohon maaf tadi terputus ya Bu. Ya, mungkin Bu Umiati bisa mengulang pertanyaannya karena tadi koneksinya langsung terputus. Mic-nya. Silakan Ibu Umiati. Ya, terima kasih. Lagi asik-asiknya bertanya Bu Nia langsung terputus. Iya, silakan Bu Umi. Kami butuh ini Bu Nia, sama dengan Pak Arjuna tadi pertanyaannya. Kira-kira trik kami untuk menjawab esai itu seperti apa? Karena kan Pak Arjunanya sudah mengikuti yang penggerak yang angkatan 7 ya. Terus mungkin terkendala di esai. Jadi kira-kira triknya seperti apa? Karena memang kami semua yang baru ini ragu di esai itu karena setelah kemarin membaca soal-soalnya itu, yang menjadi fokus teman-teman itu adalah di karakternya. Iya. Kita menjawab, tapi sudah banyak kata-kata mereka hanya mengetik saja, tapi tidak. Takutnya kan kita harus fokus di setiap pertanyaan untuk dipertanggungjawabkan ketika wawancara. Jangan sampai teman-teman kesian menjawab tidak runut. Ya hanya cukup untuk mencukupkan karakter itu saja. Jadi permintaan saya kira-kira Bu Nia triknya seperti apa sehingga kami bisa melalui yang esai itu dulu, yang tahapan 1 dulu itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Kalau pengalaman saya kemarin di angkatan 5 waktu menjawab esai itu pertanyaannya saya fokus dulu di satu pertanyaan dulu Bu. Jadi sebelum saya menjawab ke pertanyaan tadi itu saya berikan gambaran dulu berkaitan dengan pertanyaan tadi, gambaran umumnya, gambaran secara umum dulu untuk memenuhi karakter tadi karena karakternya banyak. Jadi saya harus memberikan sedikit gambaran yang berkaitan dengan pertanyaan yang ada di esai tadi Bu. Saya berikan gambaran dulu, ngetik apa Bu yang berkaitan apa. Karena waktu itu saya memang benar-benar ngalir, jadi ngetik, baru setelah itu, setelah beberapa sudah separuh karakter yang diminta dari panitia, kemudian saya baru masuk ke inti pertanyaannya. Lah dari inti itu tadi saya jawab dan saya jelaskan lagi Bu intinya tadi. Jadi memang di sini yang dibutuhkan benar-benar permainan kata Bu. Jadi kita memang harus bisa merangkai kata tadi agar benar-benar cukuplah mencukupi karakter tadi. Kalau kita pelajaran mengarang zaman dulu sih Bu. Iya. Semoga ya bisa kami lalui. Iya. Pak Arjuna semangat Pak Arjuna. Semangat Bapak Ibu hebat, pasti bisa saya yakin. Yang bikin kita awang itu kan esainya itu sebenarnya terlalu banyak, maksudnya seperti itu. Nah, tapi terlepas dari soal esai Bu Nia, kalau misalnya andai kata dalam prosesnya nanti, kalau katakanlah esai, insya Allah teman-teman semua sudah lolos. Ya, amin.
prosesnya nanti itu kira-kira menguras energi sekali nggak? Misalnya kayak dikejar deadline. Kalau PPG ya kejar tayang, maksudnya kan seperti itu. Nah, kira-kira lebih seperti apa? Iya, sudah lolos tahap 1 sudah lolos, tahap 2-nya sudah lolos dan jadi CGP gitu ya Pak. Itu nanti prosesnya Pak, itu kalau menurut saya sama sekali tidak menguras tenaga dan pikiran kalau menurut saya, karena kalau saya mengerjakan semua tugas yang ada di pendidikan guru penggerak itu melalui LMS, itu saya terbiasa mengerjakan pada hari itu tugasnya apa, langsung saya kerjakan, jadi tidak menumpuk meskipun deadline-nya itu masih lama. Tapi kalau panjenengan mengerjakannya, ini nanti deadline-nya masih lama, nggak apa-apa, mengerjakannya nanti, akhirnya tugasnya menumpuk, dan nanti terkendala pada saat terakhir Pak, di akhir sudah sampai modul terakhir, dashboardnya itu biasanya nggak sampai 100%. Kemarin teman-teman masalahnya di situ, karena terlambat ngirimkan tugas, akhirnya di dashboardnya tidak langsung 100%, tapi ada yang 98%, ada di 99%. Jadi ini untuk pengalaman saja, apabila nanti Bapak Ibu semua lulus di tahap 1 dan tahap 2, saya doakan amin amin ya Allah, biar Bapak Ibu semua yang di sini lolos semua. Itu nanti ada 10 modul yang akan Bapak Ibu pelajari. Itu nanti tiap-tiap modul Bapak Ibu akan mengikuti alur yang namanya alur merdeka. Jadi M itu singkatan dari mulai dari diri, kemudian E-nya itu ada eksplorasi konsep, dan R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi, dan yang A terakhir adalah aksi nyata. Jadi seperti itu Pak, berulang-ulang sampai 10 modul. Tugasnya setiap tadi M apa, E apa, ada tugasnya terus. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti karena fasil atau ada pengajar praktek yang akan membimbing kita untuk mengerjakan tugas tadi. Kalau semisal fasilitatornya mintanya jangan pakai video, pakai PPT saja, yang jenengan nanti lebih baik pakai PPT. Karena fasilnya ini kebanyakan kalau dalam bentuk video mereka mengalami kesulitan. Kalau video itu kan tracknya kan terlalu cepat, jadi untuk membaca tugas kita biasanya mengalami kesulitan gitu Bu. Itu untuk sekilas gambaran nanti ketika Bapak Ibu sudah lolos di tahap 1 dan tahap 2. Semoga, insya Allah. Jangan berpikiran kalau PGP itu menyeramkan, itu sama sekali tidak. Ini saya dengar-dengar itu banyak yang beranggapan. Iya benar. Gimana-mana. Padahal ini tidak sama sekali. Iya, malah happy sekali saya Bu ikut PGP, senang dapat ya Bu, malah dapat uang saku sekali. Senang sekali Pak dapat uang saku setiap lokakarya. Hotel-hotel berbintang. Oh, hotel berbintang ya kalau mungkin di daerah lain, tapi kalau di Pemalang tidak Pak. Oh, kalau Solo kayak di hotel. Iya, kalau di Solo, di Semarang itu di Badan Diklat, kalau Semarang kayaknya. Tapi kalau di Pemalang, saya lokakarya di sekolah-sekolah Pak, dan saya terima. Pak, yang penting saya dapat ilmu. Yang penting dapat sangunya kalau saya itu. Dapat sangunya yang nominalnya wow Pak Bu, silakan ayo semangat semua ya. Bisa share nomor dari ketika semoga di awal kami melangkah ini diberi kemudahan, bisa sharing dengan Ibu Nia gitu. Iya. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, Bu Ira, silakan Bu Ira. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ira Hastuti dari Bengkulu Selatan Bu. Iya. Ya, saya mau bertanya Bu, saya kan baru lulus yang tahap 1 angkatan 8. Oh iya, selamat Ibu. Ya. Alhamdulillah Ibu, makasih Bu. Ya. Tunjuknya nanti. Ya, pada saat
saat pendaftaran untuk angkatan 8 ini kan mengunggah RPP. Iya. Apakah RPP itu bisa diubah atau RPP-nya harus dilanjutkan untuk simulasi mengajar nanti? Kalau saya dulu itu di angkatan 5 itu mengunggah RPP-nya di apa? Di Guru berbagi. di tahap 2-nya. Iya, yang untuk saat ini. Iya, untuk saat ini lebih baik Ibu melanjutkan saja karena sudah pernah mengunggah RPP tadi. Ibu lebih baik disempurnakan lagi saja untuk di tahap 2-nya, Bu. Kemarin Ibu pakainya RPP-nya ngetik di apa, Bu? Di Word biasa. Di Word ya, terus langsung di ini kan guru berbagi PDF ya, Bu ya? PDF ya? Iya. Iya. Nah, makanya saya mau ubah ke Canva. Boleh tidak ya? Boleh sekali, Bu. Kalau lebih bagus karena saya memang kemarin waktu di tahap 2 saya ngunggahnya sudah pakai Canva langsung, Bu. Saya masalahnya saya nggak kemarin. Sebelumnya saya pikir yang biasa-biasa aja lah, nanti pokoknya daftar harus luar biasa, Bu. Itu. Di tahap 2 ini harus luar biasa. Boleh ya, diubah ya. Boleh sekali, Bu. Jadi boleh diubah ya. Boleh. Kita ini harus lebih baik lagi loh. Juga boleh, Bu. Iya, boleh. Aplikasi sekarang kan keren-keren sekali. Kalau buat itu sudah ketinggalan lah, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu ya. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, selanjutnya tadi ada siapa tadi ya yang raise hand? Siapa, Bu Dian tadi? Setelah Bu Ira. Sebentar saya cek dulu. Yang tadi bertanya bisa silakan langsung bertanya saja ya karena sudah turun tangannya. Jadi saya nggak ready siapa habis Bu Ira. Monggo Ya, Bapak silakan, Ibu Bapak Ibu. bertanya langsung saja. Ya, mungkin terkendala sinyal ya Bu Nia. Sambil menunggu tadi yang bertanya siapa, saya izin ini Ibu, izin bertanya juga Bu. Iya, tadi disampaikan bahwasanya tahap 2 itu kan micro teaching, setelah itu wawancara ya Bu ya. Itu antara micro teaching dengan wawancara itu dalam satu waktu atau di waktu yang berbeda. Kemudian itu pertanyaan yang pertama Bu. Yang kedua, ketika kita sudah micro teaching, apakah setelah micro teaching itu ada sesi tanya jawab dengan asesor atau tidak? Seperti itu. Kemudian mungkin ada tips-tips untuk apa ya? Kalau wawancara itu kadang kan kita merasa grogi gitu ya. Mungkin kita sudah latihan, sudah mempersiapkan, sudah di print itu ya esainya. Tapi nanti ketika sudah ketemu asesor tuh biasanya ngeblank Bu. Ya, karena grogi jadi ngeblank. Meskipun sudah ngeprint tuh panas dingin jadi aduh buyar semuanya seperti itu. Baik Bu Dian, untuk apa tadi simulasi mengajar dengan wawancara itu waktunya berbeda, beda hari Bu. Beda hari, beda waktu tentu saja. Jadi ketika pelaksanaan simulasi mengajar kita disuruh memperkenalkan diri terlebih dahulu, ini urutannya, menunjukkan KTP, kemudian setelah itu kita langsung disuruh mengajar, kemudian setelah selesai simulasi mengajar itu ada sesi setelah selesai kan tanya jawab dengan asesor ada Bu. Kemudian untuk wawancaranya pada saat wawancara itu untuk menghilangkan rasa grogi Bu ya. Ini di sini menghilangkan rasa grogi. Jadi grogi itu memang susah Bu, tapi kita sebisa mungkin meyakinkan diri kita. Saya yakin kalau saya itu bisa, saya nggak grogi.
nanti Bapak Ibu akan mempelajari yang namanya kompetensi sosial emosional di pendidikan guru penggerak, itu bagaimana cara mengontrol emosi kita agar mampu melawan rasa grogi tadi, Bu. Jadi di situ ada teknik yang namanya teknik stop. Itu kita tarik nafas sedalam-dalamnya, kemudian kita hembuskan perlahan. Itu nanti pikiran kita akan merasa lega, merasa plong, kita fokus pada apa yang ada di depan kita. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Yakin kita pasti bisa. Kalau saya begitu, Bu, kemarin. Untuk meyakinkan saya sendiri. Jadi ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu semua nanti ketika yang sudah lolos di tahap 1, ini mau menuju ke tahap 2-nya di wawancara seperti itu, Bu. Jadi jangan menampakkan kalau kita itu grogi, ya, kita harus pede, istilahnya harus percaya diri di depan asesor kita. Karena nanti ada 2 asesor yang akan akan menanyakan kepada kita, itu ada 2, Bu, tidak hanya 1, 2 asesor. Jadi ketika asesornya bertanya, kita jawab semantap mungkin, seyakin mungkin, tidak boleh cengas-cenges istilahnya ya, Bu, kalau bahasa saya, cengengesan ya. Jadi karena memang agak sedikit resmi, kita tunjukkan kalau kita itu benar-benar berminat ikut pendidikan guru penggerak. Kalau saya dulu ditanya motivasinya apa? Kalau saya motivasinya dulu memang benar-benar ingin memperkaya ilmu, ya, karena saya sudah melihat sedikit info tentang pendidikan guru penggerak di media sosial, itu di Facebook. Saya sudah mengikuti grupnya, ternyata kegiatannya itu menarik sekali dan saya sangat berminat untuk bisa bergabung di pendidikan guru penggerak. Gitu. Kalau saya dulu seperti itu, meyakinkan asesornya, dan alhamdulillah bisa lolos. Gitu, Bu Dian. Baik Ibu, menanggapi tadi jawaban Ibu tadi, bahwasanya setelah micro teaching tadi ada sesi tanya jawab ya, Bu ya. Itu nanti yang ditanyakan asesor itu seputar apa, Bu? Maksudnya apakah cara mengajar kita atau lebih ke RPP-nya atau bagaimana, Ibu? Ke RPP-nya, Mbak. Ke RPP. Ke RPP-nya. Jadi kita nggak usah mikir asesornya mau tanya apa-apa itu, nggak usah mikir nggak susah kok, pertanyaannya itu gampang-gampang semua dan saya yakin pasti Bapak Ibu bisa semua, bisa menjawab semua. Yang penting kita fokus ya, Bu, jangan kita fokus ke asesornya, benar-benar sudah menguasai RPP, ya nanti pasti semua pertanyaan dari asesor bisa kita jawab. Tapi ditanya jawab tadi tidak mempengaruhi ya, Bu Dian ya. Untuk yang mempengaruhi itu hanya di simulasi mengajar dan wawancara. Untuk pertanyaan setelah simulasi mengajar itu jenengan tidak usah khawatir, itu nggak berpengaruh. Nanti kan sebelum sebelum simulasi mengajar dan wawancara ada sedikit ya penjelasan dari BPGP-nya, nanti ada penjelasan biar Bapak Ibu lebih mantap untuk mengikuti simulasi mengajar dan wawancara. Baik Bu Nia, terima kasih jawabannya Ibu Nia. Baik Bapak Ibu, barangkali ada lagi yang hendak bertanya, dipersilakan. Ya, silakan, ada Bu Dwi Yuliana. Bu Dwi. Mana dulu ini, banyak sekali. Buka. Sebentar ya, Bu Dwi Yuliana dulu ya. Iya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dwi. Nah, saya kemarin lolos yang di tahap 1, Bu. Saya mau menanyakan yang mengenai simulasi mengajar. Untuk simulasi mengajarnya, itu praktek secara langsung dengan asesor atau kita mengirimkan sebuah video terlebih dahulu, Bu? Oke. Itu yang saya tanyakan. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Baik, Bu Dwi. Untuk simulasi mengajar itu dilakukan secara daring, Bu.
Jadi kita mengajar langsung di depan asesor lewat daring. Tapi tidak ada siswanya, Bu. Di sini ya agak sulitnya itu karena tidak ada siswanya. Jadi kita mengajar itu kalau tidak salah waktunya cuma 10 menit atau ya. Cepat sekali kok, Bu. Jadi bukan kita mengirim video terus dikirim, itu tidak, tapi kita benar-benar mengajar, melakukan proses pembelajaran secara langsung di depan asesor tapi secara daring, Bu. Begitu, Bu Dwi. Berarti untuk sinyalnya juga harus diperhitungkan ya, Bu, ya, maksudnya dipertimbangkan juga ya. Jadi kita sudah siap, misalnya mati lampu atau apapun ya, Bu, apapun yang terjadi nanti kita sudah siap. Jenengan kalau misalnya pakai wifi, mati lampu itu otomatis kan hilang ya, Bu. Nah, jenengan harus sudah ada kuota tambah cadangan, Bu, di HP. Jadi langsung otomatis nyambung ke HP biar kita sinyalnya tidak hilang. Kalau kita hilang sudah, Bu, gagal. Ya, terima kasih banyak, Bunia. Ya, yang penting jenengan berdoanya biar tidak ada halangan, Bu. Kalau jenengan dari awalnya sudah mantep, lancar, pasti insya Allah dimudahkan, Bu. Ya, Amin. terima kasih Bunia atas informasinya. Ya, selanjutnya. Baik, silakan pertanyaan kedua. Silakan Bu Darti. Tadi sudah ada hand, ya, Bu Darti. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Nia, selamat malam. Selamat ya, malam. Tadi kan saya kan masuk ke Google Meet-nya itu terlambat yang awal tadi, jadi saya masih banyak bertanya-tanya, Ibu. Iya. Kemarin itu saya di CGP yang tahap 8 itu kan saya mau mendaftar, tapi kebetulan barengi sama yang tes PPG itu, Bu. Jadi katanya kabar-kabarnya kalau kita barengan sama itu kan tidak bisa di SIM PKB-nya. Jadi saya kemarin tidak jadi daftar dan alhamdulillah untuk pretestnya saya lolos. Dan kebetulan untuk tahun ini 2022 saya belum terpanggil untuk melakukan untuk PPG. Jadi saya PPG-nya masih belum dipanggil dan ini saya ingin mengikuti seleksi guru penggerak. Itu bagaimana, Bu? Ada kemungkinan ditolak atau bagaimana ya? Ini, Bu, pengalaman teman saya kemarin itu malah dua-duanya, Bu, ikut PGP sama PPG berbarengan. Dan yang terpenting bisa bagi waktunya dan alhamdulillah bisa, Bu. PPG-nya lulus, PGP-nya juga lulus. Lulus dua-duanya. Yang terpenting bisa membagi waktu. Karena kalau PGP itu nantinya ketika ruang kolaborasi itu ada meet dengan Fasil itu 2 kali, seminggu 2 kali ketemu Fasil di ini daring, lewat daring. Tapi kalau PPG itu kan kayaknya setiap hari ya, Bu? Iya. Ya, kalau PPG setiap hari, tapi kalau PGP itu tidak, Bu. Tidak setiap hari kita meet, itu tidak, hanya seminggu 2 kali. Kemudian 1 kali dengan nasional pada LHD. Jadi tidak apa-apa, Bu, kalau menurut saya daftar aja. Iya, jadi untuk PGP tadi seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, berarti yang penting setiap ada tugas langsung kita kerjakan seperti itu ya, Bu, untuk menghemat itu. Langsung dikerjakan. Masih ada, ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk RPP-nya itu kita tulis di RPP-nya itu untuk waktu pembelajarannya sesuai aslinya atau hanya 10 menitnya itu? Aslinya. Kalau saya kemarin sesuai, Bu, kalau misalnya mintanya 10 menit ya saya dalam waktu 10 menit itu harus bisa menyelesaikan RPP yang saya buat tadi. Cepat sekali kemarin. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti saya bisa bertanya lagi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Tadi selanjutnya Baik. Selanjutnya Bu Rahmawati.
Mbak Rahma, silakan. Ya, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bu Nia, terima kasih banyak. Ini serasa reuni ya Mbak? Iya. Ini ya. Loh kok ketawa-ketawa loh. Ini gini nih Bu Nia. Iya, gimana Bu Rahma? Sebenarnya ini memang pendidikan guru penggerak ini kan memang sangat menarik ya. Maksudnya dari awal tuh dulu tuh saya maju mundur mau ikut mau enggak ya terkendala segala macam lah. Jadi di yang ke-9 10 ini saya berminat sih. Maksudnya udah kayaknya apalah kayaknya mau ikut, cuma kalau saya dengar-dengar dari maksudnya dari apa ya dari teman-teman apakah kalau kita mengikuti PGP ini kita apa namanya tidak boleh mengajukan mutasi dalam jangka waktu tertentu gitu. Itu benar nggak Muni ya? 2 tahun ya. Ya, Bu. Untuk PGP ini kan waktunya kan hanya 6 bulan. Kalau dulu di angkatan 1 sampai 4 itu memang 9 bulan. Tapi alhamdulillah sejak angkatan 5 dipadatkan jadi 6 bulan. Jadi memang selama 6 bulan itu ya jangan mutasi dulu. Oh gitu ya. Tapi setelah 6 bulan itu maksudnya selesai pendidikannya, kemudian misalkan maksudnya saya kan ini memang sedang proses mutasi gitu kan, sedang proses mutasi. Kemudian apakah nanti kalau misalkan ternyata SK mutasi saya tuh turun, itu gimana ya Bu Nia ya? Kira-kira gimana? Pokoknya kemana dulu ini? Sama masih satu daerah atau luar daerah? Di luar daerah, mau balik ke Pemalang ini. Balik ke Jawa. Enggak ke Pemalang sih. Iya, lebih baik ya nanti Bu setelah PGP-nya selesai. Soalnya kemarin teman saya masih PGP di tengah-tengah diangkat jadi kepala sekolah di Jepara. Akhirnya PGP-nya sudah selesai. Nggak jadi. Gitu. Jadi berarti kalau misalkan di tengah jalan terputus, kita harus ngulang kembali gitu ya? Ngulang kembali dari awal lagi. Lagi dari awal. Gitu. Oke, terima kasih infonya. Iya, sama-sama. Dalam. Iya. Semoga mutasinya lancar ya Mbak Rahma. Amin. Semoga doanya diijabah. Ini di sini lagi hujan nih, mudah-mudahan diijabah doanya. Amin. Amin. Nanti baik. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya silakan Bapak Zaki Sultan. Tadi sudah raise hand, nggih. Dipersilakan Bapak Zaki. Assalamualaikum, saya Ibu ya, maaf. Oh, nggih, silakan Ibu Zaki. Mohon maaf Ibu. Ibu. Ya, silakan Ibu. Saya kan udah lulus tahap 1 angkatan 8. Saya mau bertanya soal simulasi. Kalau misalnya kan kemarin saya membuat di kelas 5 tentang gerak, baiknya menggunakan media nyata seperti membawa akuarium kecil dan ikan atau menggunakan infokus ya Bu? Mohon maaf Bu, suaranya nggak jelas. Suaranya nggak begitu jelas Bu. Halo Bu, Assalamualaikum. Ya, Bu Zaki. Suara saya Bu. Terdengar tapi nggak begitu jelas. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Coba Bu, diulang pertanyaannya. Ya Bu, maaf, mohon izin bertanya. Kemarin saya tahap 1 sudah lulus. Oh iya. Kan mau bertanya soal simulasi RPP yang saya buat itu tentang organ gerak hewan. Kan Bu ya.
Saya mau bertanya, media yang bagus dan menarik itu apakah menggunakan akuarium langsung yang kecil gitu, menggunakan ikan, atau menggunakan infokus saja Bu untuk menerangkan organ gerak hewan itu? Kelas berapa ya Bu? Kelas 5 Bu. Kelas 5. Oh, kelas 5. Organ gerak hewan. Iya. Apakah lebih baik menggunakan media nyata berupa akuarium kecil dan ada ikannya, atau lebih baik menggunakan infokus untuk menerangkan organ gerak tersebut Ibu? Kalau lebih baik yang nyata aja Bu, langsung lebih bagus, lebih menarik. Kalau misal bisa nyata ya kenapa tidak gitu loh. Oh iya, iya. Nah, berarti ini nanti IPA ya, organ gerak hewan. Organ Saya gerak. mengambil hewannya hewan ikan. Berarti di situ apa ya Bu, itu apa materinya, maksudnya? Ya Bu? Ya, untuk pemilihan media itu silakan dibuat, pokoknya benar-benar menarik anak Bu. Yang sekiranya benar-benar menarik, jangan apa kalau anak, kalau misalnya jenengan mau berupa gambar gitu ya, cuma gambar. Kemarin saya bikin RPP-nya itu di medianya saya ingin menggunakan akuarium kecil Bu, dan bawa ikan beneran gitu untuk menjelaskan organ gerak pada ikan. Oh begitu, berarti di RPP-nya sudah seperti itu, berarti harus disesuaikan Bu dengan RPP-nya. Oh iya iya, jadi langsung aja bawa akuariumnya ya Bu. Iya nggak apa-apa Bu, kecil kan gitu Bu, RPP-nya gitu. Kenapa? Apakah yang sudah diupload kemarin bisa diganti untuk RPP-nya untuk simulasi Ibu? Kalau dulu saya mengunggah RPP hanya 1 kali Bu, jadi untuk ketentuan sekarang, yang angkatan-angkatan sekarang itu saya kurang begitu paham, tapi lebih baik karena jenengan sudah mengunggah awal sudah mengunggah RPP, berarti nanti di yang kedua simulasi mengajarnya berarti pakai RPP tadi, cuma disempurnakan lagi biar lebih bagus lagi gitu Bu. Jadi bisa diupload ulang ya Bu untuk menyempurnakan RPP-nya? Ya. Oh iya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Baik, barangkali ada Bapak Ibu yang hendak bertanya lagi atau sudah cukup? Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Ibu Nia, jadi saya. Ya, oke. Jadi setelah semua sesi seleksi yang sudah nanti dilewati ya, semoga dilewati oleh kita semua tahap 1, tahap 2, itu kan nanti kami akan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan tadi ya Ibu ya. Tadi Ibu sempat bercerita bahwasanya nanti kami harus menyelesaikan 10 modul ya Bu. Iya, betul. Ya, 10 modul. Kemudian kemarin itu waktu saya kepo di kegiatan Ibu ya selama menjalani PGP itu ada jadi kegiatan lokakarya. Jadi kegiatan lokakarya ini diadakan setiap selesai sebuah modul atau setelah 10 modul itu selesai. Dan itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sudah selesai satu modul kemudian beralih ke modul yang lain, itu nanti apakah ada kegiatan tertentu atau itu hanya belajar mandiri kemudian ngerjain tugas kayak gitu, atau kalau di apa itu namanya PPJ itu kan selalu ada ini ya, setiap hari itu kita kayak kalau pas zaman saya ya, kalau sekarang kan sepertinya PPJ-nya itu agak berbeda formatnya. Maksudnya tidak melulu mendengarkan perkuliahan kalau sekarang ya. Teman-teman saya itu tidak ini, jadi lebih ke lebih ke praktek kayak gitu ya. Seperti apa Ibu mungkin kegiatan nanti di PGP-nya? Ya, baik, saya jelaskan dari awalnya. Untuk
ketika kita mau masuk ke modul 1.1 itu ada pretest. Jadi kita mengerjakan pretest dulu di modul 1.1 dan setelah kita menyelesaikan modul 1.1 itu ada post test. Jadi pretest dan post test itu di awal dan di akhir modul. Kita 10 kali pretest dan 10 kali post test. Itu. Kemudian setelah kita menyelesaikan satu modul, itu nanti kita juga akan mengerjakan yang namanya jurnal refleksi dwimingguan. Setiap kita selesai modul 1.1, kita membuat jurnal refleksi dwimingguan. Kemudian untuk kegiatan lokakarya itu sudah terjadwal dari BPKP untuk waktunya. Jadi bukan berarti kita selesai modul 1.1 kemudian lokakarya, itu belum tentu, Bu Dian. Jadi urutannya pokoknya jadwalnya itu sudah terjadwal dari BPKP dan sewaktu-waktu bisa berubah. Kemarin saya berubah sampai 3 kali jadwalnya, ada perubahan terus. Untuk lokakarya kita melaksanakan berarti dari lokakarya orientasi, kemudian loka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terakhir kemarin 7 panen raya. Berarti ada 8 kali lokakarya. 8 kali lokakarya dan di sela-sela kita mengerjakan LMS juga ada yang namanya pendampingan individu. Pendampingan individu ini dilakukan oleh pengajar praktek kita. Jadi kita nanti dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kalau kelompok saya, kemarin kelompok saya satu kelompok 6 orang, ada yang 6, ada yang 5, biasanya disesuaikan dengan tempat tinggalnya Bu, yang dekat gitu. Untuk memudahkan pengajar praktek pada saat melakukan pendampingan individu. Untuk pendampingan individu ini kemarin sampai 6 kali pendampingan individu. Jadi ketika PP atau pengajar praktek kita datang langsung ke sekolah kita, ya, jadi mereka melakukan pendampingan tentang materi-materi dalam PGP, materinya apa saja, itu setiap PI itu berbeda-beda, dari PI 1 sampai PI 6. Kemudian pada saat tadi lokakarya materinya juga berbeda-beda. Tidak apa, tadi Bu Dian bertanya kalau tiap selesai modul itu lokakarya, itu tidak, belum tentu. Karena jadwal lokakarya sudah terjadwal dari BPKP. Dan kebanyakan di pendidikan guru penggerak itu kita belajar mandiri. Karena kita mengerjakan soal-soal atau tugas yang ada di LMS tadi, terutama pada mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Itu di eksplorasi konsep itu berisi tentang materi modul itu semuanya, dan di situ kayak kereta Bu, panjang bentuknya. Kita ngomongnya itu gerbong kereta, panjang sekali sampai 20 gerbong. Kita baca materinya, kita beri pertanyaan, kita baca, beri pertanyaan, dan seterusnya sampai menyelesaikan gerbong tadi. Di eksplorasi konsep itu materi di situ semua. Dan modul juga nanti diberikan di LMS sudah ada, sudah lengkap dari 1.1 sampai 3.3. Itu untuk pendidikan, materi pendidikan guru penggerak. Dan pada saat lokakarya, jenengan semua nanti akan mendapat amplop dan souvenir yang sangat menarik. Tetap semangat ya Bapak Ibu semua. Di mana PGP ini kita kenalnya kan, wah ikut PGP biar jadi kepala sekolah. Ya, saya ini sebenarnya tidak setuju dengan perkataan tadi, tapi memang kita disuruh mengunggah surat pernyataan kalau kita siap menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, tanda tangan bermaterai itu kita disuruh mengunggah surat tadi. Dan mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap menjadi pemimpin pembelajaran demi kurikulum merdeka menuju perubahan kurikulum di Indonesia sekarang. Itu Bu Dian. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya, lengkap sekali ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah ya sesi bincang santai kita hari ini, dan izinkan saya memberikan poin-poin yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Nia. Nanti Bu Nia juga boleh melengkapi ya poin-poinnya, karena tadi saya juga terkendala sinyal.
Mungkin ada yang lewat seperti itu. Jadi Bapak Ibu, rangkaian seleksi guru penggerak yang akan kita hadapi nanti, baik itu di angkatan 8, 9, 10, itu ada tahap 1 dan tahap 2. Di tahap 1 nanti kita akan diminta untuk mengelaborasikan ya pengalaman-pengalaman kita di essay nanti. Kemudian Bapak Ibu, poin penting yang harus kita ingat adalah kerjakan essay itu sesuai dengan pengalaman pribadi kita ya, tidak boleh plagiarisme karena itu nanti akan terdetek oleh sistem. Kemudian dari data essay nanti itu juga akan menjadi rujukan kita saat tahap kedua seleksi wawancara. Begitu nggih Bu Niang ya? Betul. Kemudian setelah melewati tahap 1, kita nanti akan masuk ke tahap 2. Di situ nanti kita akan ada seleksi micro teaching berdasarkan RPP yang sudah kita unggah di tahap 1. Kemudian ketika seleksi tersebut itu menggunakan mode daring ya Bu ya. Maksudnya dilaksanakan secara daring, dipantau secara daring oleh asesor. Namun ketika pembelajarannya itu seolah seperti luring, namun tanpa siswa. Tanpa siswa, ya. Tanpa siswa tapi seolah-olah ada siswa. Ya. Jadi ekspresi kita itu benar-benar kelihatan di kamera laptop kan kelihatan ya ketika daring dilaksanakan. Gimana ekspresi kita ketika menghadapi anak-anak begitu Bu. Jadi benar-benar kita membayangkan bahwa di depan kita itu ada anak-anak semua. Gitu. Kuncinya di ya. Ya baik Ibu. Kemudian juga tadi ada tips dari Bu Nia, gunakanlah media pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Kemudian selalu optimis, selalu yakin bahwa kita mampu melaksanakan hal tersebut. Kemudian selain micro teaching tadi juga ada sesi wawancara, ada seleksi wawancara, di mana wawancara ini juga rujukannya nanti adalah essay yang sudah kita buat, sehingga nanti kalau essaynya itu tidak dibuat sendiri, mungkin nanti akan kesulitan bagi kita ya dalam menjawab pertanyaan dari asesor seperti itu. Baik, mungkin Bu Nia, kalimat terakhir yang mungkin ingin disampaikan untuk semua Bapak Ibu guru yang sedang berjuang untuk mendaftar CGP. Iya, untuk kalimat terakhir saya, semangat, semangat, dan semangat. Kita menuju pendidikan Indonesia demi anak-anak Indonesia tercinta, tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu semboyan dari pendidikan guru penggerak, di mana saya sudah merasakan sendiri manfaatnya. Di pembelajaran sehari-hari yang saya lakukan itu sudah berubah sekali Bu, sudah berubah drastis, di mana anak-anak sekarang sudah lebih bersemangat berangkat ke sekolah. Kalau satu hari mereka nggak berangkat, mereka akan menyesal Bu nggak ketemu sama saya. Itu anak-anak saya sekarang seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua tetap semangat, yakinkan diri bahwa Bapak Ibu semua ini mampu. Bapak Ibu guru semua pasti bisa, insya Allah. Kalau kita yakin, ya dari awalnya kita sudah yakin, pasti kedepannya akan dimudahkan semuanya. Pasti itu, saya yakin. Itu saja Bu Dian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nia. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada baiknya Bapak Ibu yang masih standby bersama kami, boleh open kameranya, kita foto bersama dahulu Bapak Ibu. Siap. Ya, masih standby ya Pak Pri. Ya, Mbak Rahma, Masya Allah. Gak pernah ketemu ya Mbak. Kalau offline ini ketemunya online kita nih. Ya Bu Zaki Satu mungkin. kata Mbak Dian sebelum ditutup. Kenapa? Satu kalimat sebelum ditutup. Iya, satu kalimat dari Pak Pri. Ya. Ya, silakan. Sing tenang Mbak masih. Siap Bapak. Mantap. Ya, yang penting tenang Bu. Ketika wawancara dan simulasi mengajar kita tenang, nggak usah grogi. Ini kok di laptop saya nggak muncul semua ya? Di laptopnya Mbak Nia muncul semua Mbak? Nggak muncul semua, hanya beberapa.
Oh ya udah. Ya, seadanya ya. Baik, silakan pose sesuai dengan saya hitung sampai 3 Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi ya. Boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sekali kehadirannya dalam bincang santai malam hari ini. Dan saya selaku host di sini mohon maaf apabila banyak salah kata dan mungkin juga dalam pelayanan tadi ya sempat ganti link ganti link yang kedua karena link yang pertama sudah habis waktunya ya, karena ternyata Jimit itu hanya 1 jam saja. Jadi kita harus ganti-ganti link seperti itu, dan semoga lain waktu kita bisa mengadakan acara serupa tapi dengan tema yang berbeda di kesempatan yang berbeda. Saya dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Nia sudah berkenan menjadi narasumber kita di malam hari ini, dan semoga acara malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya undur diri dan Bu Nia juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dian, makasih Nia. Iya Mbak Rahma. Aduh.